Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat. Baik, puji Tuhan. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan pada praktek tema berikutnya, yaitu kita masuk pada tema 4. Sekarang apa saja yang kita praktekkan pada tema 4? Nah, di pelajaran 4 ini atau di tema 4 ini kita akan belajar dan mempraktekkan tentang sikap berdiri dan berjalan. Untuk hari ini kita khususkan untuk praktek. Betul, kita khususkan untuk praktek berdiri dan berjalan. Apa saja yang kita praktekkan? Nah, sebelum kita masuk pada praktek, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar dari pagi hingga siang nanti dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa bersama dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Pak, saya lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita khusus untuk mempraktekkan berdiri dan berjalan. Agar apa? Kita semua bisa berdiri, kita semua bisa berjalan, tetapi caranya atau tekniknya harus benar. Bagaimana cara berdiri yang benar, tumpuan kakinya bagaimana, posisi tangannya bagaimana. Nah, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian sikap istirahat nanti bagaimana, kita nanti praktekkan bersama-sama. Bisa dipahami? Pinter. Nah, sekali lagi, jadi kita praktekkan semuanya nanti, baik berdiri, berjalan. Kemudian kalian coba di rumah. Apabila menggunakan alat, kalian tidak diwajibkan untuk membeli alat. Gunakan alat seadanya. Bisa dipahami? Bagus. Sekarang kita buka dulu buku penjas kalian pada pelajaran 4. Ada pada pelajaran 4 halaman 23 sampai 24. Nah, di situ bisa dilihat dahulu poin-poin prakteknya. Ada sikap berdiri, nanti kita praktekkan berdiri tegak, kemudian ada berdiri istirahat, lalu yang ketiga berdiri membelakangi dan merapat ke tembok. Nah, ini mungkin untuk kelas 1 sampai kelas 6 sudah pernah kalian praktekkan untuk berdiri, membelakangi dan merapat tembok saat mengukur tinggi badan di UKS sekolah kalian. Betul kan? Nah, itu salah satu contoh untuk berdiri merapat ke tembok. Jadi posisinya yang benar bagaimana. Nah, nanti kita juga praktekkan bersama. Lalu untuk berjalan pada halaman 24, untuk sikap berjalan ada berjalan ke depan. Nanti berjalannya ada 2 versi. Yang pertama, berjalan dengan langkah biasa. Yang kedua, berjalan dengan langkah tegap. Nah, jadi nanti ada bedanya. Kemudian berikutnya berjalan menyangga benda. Nah, ini nanti ada benda di atas kepala kita. Untuk alatnya gunakan buku. Nah, buku pasti di rumah kalian mempunyai buku semua. Nah, buku bisa digunakan untuk alat mempraktekkan kalian taruh di atas kepala ini. Bisa dipahami semuanya? Sudah siap praktek? Pinter. Kalau sudah siap, sekarang kita masuk pada praktek yang pertama, yaitu praktek sikap berdiri. Untuk sikap berdiri yang pertama adalah sikap berdiri yang benar. Yuk kita praktekkan bersama. Baik, Pak, saya lanjutkan. Jadi kita praktekkan untuk yang pertama, yaitu sikap berdiri. Nah, tahapan prakteknya nanti posisi badan tegak lurus, kedua tangan di samping kiri kanan badan, kemudian pandangan lurus ke depan. Yuk kita praktekkan bersama-sama sekarang dengan full tahap gerakan.
Oke Pak Jo, lanjutkan. Jadi untuk sikap berdiri tegak, yaitu yang pertama, posisi badan tegak lurus dari samping. Posisi badan tegak lurus. Nah, kemudian kedua tangan berada di samping kiri kanan tubuh kita. Ya, sekali lagi, mengepal berada di samping kiri dan kanan tubuh kita. Lalu tahap berikutnya, pandangan mata lurus ke depan. Nah, ini dari samping. Kemudian pandangan mata lurus ke depan. Ya, Pak Johan ulangi sekali lagi. Posisi badan tegak lurus, kedua tangan mengepal berada di kiri dan kanan tubuh kita. Lalu pandangan mata lurus ke depan, jadi tegak dan lurus. Nah, dari samping tegak, tidak membongkok seperti ini, salah. Tapi sikap berdiri yang benar, tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, itu tadi adalah untuk praktek yang pertama. Kalian mempraktekkan bagaimana cara berdiri yang benar. Jadi posisi badan harus tegak lurus, tidak membongkok. Jadi harus tegak, tidak membongkok seperti ini, salah, tapi harus tegak. Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau sudah bisa, silahkan dipraktekkan bagaimana sikap berdiri yang benar. Sekarang kita masuk pada praktek berikutnya, yaitu berdiri sikap istirahat. Sudah siap praktek? Pinter. Sekarang yuk kita praktekkan berdiri dengan sikap istirahat. Oke Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita masuk pada praktek berikutnya, yaitu sikap berdiri dengan pintar, sikap berdiri dengan istirahat. Nah, jadi kita praktekkan sikap istirahat yang benar. Biasanya pada upacara kalian pasti mendengar dari aba-aba yang pertama, siap, gerak, berarti posisi badannya tegak. Kemudian istirahat di tempat, gerak. Nah, berarti ini berdiri sikap istirahat. Bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan tahapannya. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita praktekkan untuk berdiri sikap istirahat. Pertama, posisi badan tegak lurus sama. Nah, yang membedakan apa? Nanti ada gerakan kedua tangan berada di belakang badan kita, diikuti dengan gerakan kaki membuka. Oke, sekarang Pak Jan contohkan. Posisi badan berdiri tegak, diikuti dengan kedua tangan di belakang badan kita. Caranya bagaimana? Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Istirahat di tempat, gerak. Nah, tahapan berikutnya, kedua kaki dibuka selebar bahu. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Sekali lagi, pandangan lurus ke depan. Ya. Sekarang Pak Jan praktekkan dari samping. Pandangan lurus ke depan. Kemudian mendengar aba-aba.
Siap, gerak. Berarti posisi badan berdiri tegak. Istirahat di depan. Gerak. Siap. Gerak. Nah, sekarang Pak Jan praktekkan membelakangi lagi. Istirahat di depan. Gerak. Siap. Gerak. Itu tadi kita sudah mempraktekkan berdiri dengan sikap istirahat. Yang perlu diperhatikan apa? Kedua tangan. Jadi, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Seperti ini. Kemudian, kedua tangan di belakang ini tepat pada sabuk di belakang tubuh kalian. Tidak di bawah seperti ini, tidak di atas seperti ini, tapi tepat pada ikat pinggang kalian atau sabuk kalian. Nah, jadi sekali lagi tahap gerakannya, posisi badan tegak lurus, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, diikuti dengan kaki kiri membuka dan diposisikan selebar bahu. Nah, itu untuk mempraktekkan sikap berdiri istirahat. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, sesudah kalian bisa mempraktekannya, silahkan kalian coba untuk berdiri sikap istirahat sampai benar. Kalau sudah, sekarang kita praktekkan pada praktek berikutnya, yaitu berdiri dengan posisi tubuh merapat pada tembok. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Johan, bahwa praktek ini kalian sudah praktekkan pada saat mengukur tinggi badan di UKS. Sekarang kita praktekkan kembali tahapannya yang benar bagaimana. Yuk kita praktekkan. Jadi yang pertama, posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, karena belakang kita ini ada tembok, otomatis tubuh kita pasti tegak. Tidak akan bisa membongkok seperti ini, tegak. Nah, jadi caranya hampir sama dengan sikap berdiri tegak. Hanya yang membedakan, untuk praktek saat ini ada tembok di belakang tubuh kita. Jadi kita tidak bisa mundur lagi ke belakang. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Jadi Pak Jan ulangi kembali tahapannya. Untuk tahap gerakan berdiri merapat di tembok, tahapannya hampir sama dengan sikap berdiri tegak. Yang membedakan apa? Posisi tubuh kita untuk merapat pada tembok, di belakang tubuh kita tepat ada tembok, jadi kita tidak bisa mundur lagi. Nah, tapi untuk berdiri tegak tidak ada, jadi sikap tubuh kita yang tegak. Tapi untuk merapat di belakang tembok atau merapat pada tembok, nah, posisi tubuh kita tertahan oleh tembok. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Jadi misalnya ada pertanyaan bagaimana sikap berdiri yang benar, kalian bisa menjelaskan. Bagaimana sikap berdiri istirahat yang benar, kalian bisa menjelaskan. Seperti itu. Sekali lagi, bisa dipahami semuanya? Pinter. Kalau sudah bisa, sekarang kita masuk pada praktek berjalan. Yuk kita siapkan. Ya, Pak Jan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahap praktek sikap berjalan. Nah, untuk yang kita praktekkan yaitu ada berjalan ke depan. Nanti kita praktekkan dua versi. Yang pertama, kita berjalan ke depan dengan langkah biasa. Kemudian yang kedua, kita berjalan ke depan dengan menggunakan langkah tegap. Bagaimana langkah tegap?
Mungkin kalian pernah melihat Pak Polisi, Pak Tentara, atau saat melihat orang mengibarkan bendera, itu menggunakan langkah tegap. Bagaimana itu? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Oke, sekarang kita praktekkan untuk yang berjalan ke depan menggunakan langkah biasa. Yuk kita praktekkan. Sekali lagi. Nah, itu tadi adalah kita sedang mempraktekkan berjalan ke depan menggunakan langkah biasa. Sekarang berikutnya yang versi kedua, yaitu berjalan ke depan menggunakan langkah tegap. Jadi ada hentakan kakinya. Pek, pek, pek. Seperti itu. Sudah siap? Yuk kita praktekkan bersama. Baik, Pak, saya lanjutkan. Sekarang kita praktekkan berjalan ke depan menggunakan versi yang kedua, yaitu menggunakan langkah tegap. Yuk kita praktekkan. Bisa dikombinasikan dengan menggunakan ayunan lengan kita. Kita praktekkan sekali lagi. Nah, itu tadi kita sudah mempraktekkan berjalan ke depan menggunakan langkah tegap. Yang membedakan apa? Saat kita mempraktekkan langkah biasa, langkah kita seperti berjalan biasa. Sudah tiap hari kita mempraktekkan baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Nah, untuk langkah tegap, yang membedakan ada suara hentakan kaki. Seperti itu. Bisa dikombinasikan dengan gerakan ayunan lengan. Baik, itu tadi adalah praktek untuk berjalan ke depan menggunakan versi berjalan biasa dan juga versi berjalan menggunakan langkah tegap. Silahkan kalian praktekkan di rumah, dicoba sampai benar. Bisa? Pasti bisa, pintar. Sekarang kita praktekkan berikutnya, yaitu praktek yang terakhir, berjalan dengan menyangga benda yang ada di atas kepala kita. Sudah siap praktek? Yuk kita siapkan peralatannya. Baik, Pak, saya lanjutkan. Untuk praktek berjalan menyangga benda, yang kalian sediakan adalah satu buku. Kemudian yang kedua, gerak tubuh kita harus bisa menyeimbangkan benda yang ada pada atas kepala kita seperti ini. Jadi jangan sampai ini jatuh. Bagaimana cara kalian bisa menyeimbangkan benda yang ada di atas kepala kalian ini dan kalian praktekkan berjalan. Prakteknya cukup berjalan ke depan, kembali lagi. Berjalan ke depan, kembali lagi. Dengan satu syarat, alat yang ada di atas kepala kita ini atau buku ini tidak jatuh.
Bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan berjalan menyangga alat di atas kepala kita. Yuk kita praktekkan. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita praktekkan berjalan menyangga benda di atas kepala kita. Pertama, posisi badan tegak lurus. Nanti saat melangkah atau berjalan, gunakan langkah biasa, bukan langkah tegap. Bisa dipahami? Bagus. Pertama, posisi badan tegak lurus. Posisikan benda berada pada atas kepala kita. Kemudian siap berjalan ke depan. Yuk kita praktekkan. Nah, gunakan langkah biasa. Kembali lagi. Gunakan langkah biasa. Kembali lagi. Ya. Oke, silahkan diulangi sampai kalian benar-benar bisa menyeimbangkan. Nah, tadi kalian sudah mempraktekkan berjalan menyangga benda di atas kepala kita. Nah, apakah ada pertanyaan? Dari tadi kita mempraktekkan sikap berdiri, kemudian sikap berjalan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian praktekkan di rumah. Boleh dibantu oleh orang tua, untuk mengarahkan juga boleh, atau saudara juga boleh. Dan untuk alat, gunakan buku, tidak menggunakan alat yang lain. Jadi, tidak usah membeli alat yang lain. Gunakan apa saja yang ada di rumah, bisa untuk alat pembelajaran praktek. Bisa dipahami semuanya? Baik, sekian video pembelajaran dari Pak Johan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, Pak Johan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian, tetap sehat, tetap makan makanan yang bergizi, dan ingat, jangan keluar rumah. Nah, karena apa? Agar kita tetap sehat dan tidak ada yang namanya virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat praktek bersama-sama dan bertemu dengan teman-teman semuanya di sekolah. Sekali lagi, terima kasih dari Pak Johan. Untuk kalian, jaga kesehatan. Dadah.